Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bahas terkait pernikahan di usia dini, yaitu nikah muda lah ya. Kalau sekarang banyak yang menggadangkan untuk menikah muda. Memang menikah muda itu diperbolehkan dari segi syariat, tapi nikah muda itu alangkah lebih baiknya kalau menurut aku nikah muda setelah emang benar-benar siap. Siap dari segi keilmuan, siap dari segi material, siap dari segi ruhiyah dan jasadiah. Terus selain itu juga memang benar-benar, terutama perempuan harus benar-benar siap dari segi ilmu. Karena kenapa? Karena dari rahimnya lah akan lahir generasi bangsa yang berkualitas. Nah, Rasulullah memang menginginkan umatnya itu banyak. Namun, umatnya yang banyak itu adalah umat yang berkualitas. Bukan umat yang asal-asalan udahlah asal lahirin aja kayak gitu, tapi secara ruhiyah, secara jasadiah nggak dipupuk akidahnya, nggak dipupuk dalam segi keilmuannya kayak gitu. Nah, selain itu memang kita juga harus memperhatikan dari segi undang-undang, karena kita ini tinggal di Indonesia, negara hukum. Di Indonesia ada undang-undang perkawinan bahwa perempuan itu menikah di usia, diperbolehkannya itu usia 19 tahun menurut revisi yang baru kalau nggak salah. Bisa dibuka aja ya, dibaca aja. Nah, selain itu juga kita juga harus tahu apa itu hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu secara agamanya ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, kita setelah tahu itu, kita itu masuknya kategori yang mana? Oh, saya masuk yang wajib nih. Berarti saya sudah benar-benar harus mempersiapkan diri dari segi keilmuannya terutama. Nih, sekarang yang banyak sekali orang menikah terburu-buru, terbawa nafsu. Ya udahlah, ngelihat sekarang pada selebgram pada nikah muda, aduh lari-larian kayak film India. Pernikahan tuh nggak kayak gitu. Pernikahan itu tidak seromantik ke film-film India kayak gitu. Pernikahan itu zawaj, kesatuan jiwa antara dua belah pihak. Jadi emang bener-bener harus matang dari segi pikiran, terutama itu. Karena banyak banget ketika aku kemarin magang itu kasus perceraian itu ya karena tingkat emosi masing-masing sangat tinggi. Karena apa? Karena kurangnya ilmu. Jadi mereka bingung. Ketika menghadapi satu masalah kecil saja, mereka bingung, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat ketika terjadi masalah A, B, C, D kayak gitu. Ketika aduh saya dapat tuntutan, suami saya seperti ini, seperti itu dan yang lain-lainnya. Akhirnya dia curhat ke yang lain dan bla 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 lalalala gitu ya. Sampai akhirnya ya masuklah orang ketiga di dalam perkawinan itu, mencampuri rumah tangganya. Akhirnya apa? Terjadilah percekcokan, perceraian dan yang lainnya. Banyak juga yang kasus perceraian itu ya karena ketidaksiapan dari segi ekonomi paling banyak. Jadi ketika penghasilan istri lebih besar daripada suami, atau suami merasa istrinya terlalu boros dan yang lainnya. Sebenarnya itu kalau misalkan diminimalisir, si perempuan dan si laki-lakinya tahu ilmunya, mereka bisa menghadapi masalah tersebut gitu. Jadi tidak usah orang luar tahu gitu. Itu mungkin. Jadi kalau menurut aku ya kalau kalian mau menikah muda ya monggo silahkan menikah muda lah. Emang benar-benar kalian siap dan benar-benar kalian benar-benar oh saya yakin saya mampu menjalani bahtera itu. Saya bisa menghasilkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, ingat ya, pernikahan itu bukan hanya ketika udah ada sakinah mawaddah warahmah. Ada satu lagi, perjanjian sama Allah. Pernikahan itu bukan cuma antara perjanjian dua insan, tapi perjanjian sama Allah. Itu yang paling utama. Yang harus rekan-rekan ingat ketika rekan-rekan menggebu-gebu, saya ingin menikah muda. Mohon dipertimbangkan kembali agar generasi yang kita lahirkan bisa menjadi generasi terbaik. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.